Salam sepak bola ya. Sekarang gua akan bahas salah satu ya berita yang cukup hot juga, yaitu UEFA resmi mengkonfirm bahwa Champions League berubah format mulai musim 2024-2025. Nah, cuman formatnya di sini ya, ini mungkin juga salah satu catatan mengapa alasan beberapa tim yang pindah ke Super League ini maksudnya mereka nggak setuju dengan format ini. Mari kita bedah dulu ya dari formatnya. Yang pertama, peserta ditambah dari 32 tim yang semula di awal 32 tim kan, bertambah menjadi 36. Yang kedua, group stage akan diganti dengan one big league table. Jadi misalkan ini kan ada 36 ya. Jadi dari ini dibagi zona-zonanya atau apa juga kan masih menjelaskan, dan tadi diurutin dari 1 2 3 4 ya, kurang lebih mirip. Ini benar-benar mirip dengan Liga Champion lah istilahnya. Nah, setiap tim akan memainkan 10 game, di mana di phase pertama ada 5 game home dan 5 game away. Nah, lu bisa menggambarkan dan membayangkan lah bagaimana lelahnya nanti para pemain ketika lu main dengan 10 game ini 10 game ini bukan secara keseluruhan loh, tapi 10 game ini hanya di fase pertama, 5 home 5 away. Belum ditambah seperti ada Nation League dan kompetisi lokal lainnya. Dan lu bisa membayangkan nanti bagaimana kalau misalkan tim-tim yang ikut Super League ini nggak bikin Super League alias mendukung format ini. Lu bisa lihat 5 home 5 away ya, yang sekarang aja udah 3 home 3 away aja pemain juga udah ada banyak yang drop kan, karena yang pertama lu midweek, belum ada dari jadwal liga lokal, liga domestik, piala, belum ada Nation League yang seharusnya nggak dilaksanakan. Dan UEFA ini kan memang benar-benar ya kejar keuntungan duit juga kan, jadi istilahnya ya mereka bikin Nation League. Dan di sini mereka melakukan lagi dan dengan formatnya, yaitu menambah laga dengan ya, kalau misalkan lu bilang dalih untuk coba mengundang tim-tim kecil lainnya, cuman apakah dari tim-tim lain yang sudah ikut lebih lama ini akan setuju? Gua rasa enggak, termasuk tim menengah seperti kayak misalkan yang sekarang ini nggak ikut Super League ya, kayak misalkan ada Lyon, ada Dortmund. Apakah mereka setuju dengan ini? Gue nggak yakin mereka setuju. Sekarang aja udah kelihatan kan pemainnya ini pada ngedrop, terutama Munchen. Lu bisa lihat Munchen ini ngedrop dengan format yang ada. Sekarang mau ditambah lagi dengan di poin ketiga 10 game, 5 home 5 away. Yang keempat, 100 additional game alias total agak ada 100, dari yang semula 64 menjadi 100. Nah, selanjutnya the top 8 sides in the league phase will qualify automatically for the knockout stage. Jadi di sini 8 yang teratas akan langsung lolos ke babak knockout. Jadi langsung lolos aja gitu. Nah, yang seharusnya yang atas masih ya, yang bawahnya the team finishing 9 di peringkat 9 sampai 24 akan compete into league playoff lagi untuk memastikan diri ke babak 16 besar. Ini kan kalau misalkan lu lihat di poin ini kan udah aneh aja. Yang istilahnya lu udah tampil di 10 laga. Ini kita nggak ngomong 8 laga terbesar ya, 8 tim teratas, tapi kita ngomong 9 sampai 24 dengan dalih kalau misalkan untuk kebersamaan alias tim-tim kecil suruh ikut. Ranking 9 sampai 24 lu udah bertanding 10 laga ditambah 2 laga lagi. Nah, lu bisa bayangkan bagaimana robotnya pemain ini. Ya kan, gue bilang ini udah ngada-ngada aja, UEFA-nya udah makin aneh makin lama. Di ranking 9 sampai 24 lu bisa lihat 2 laga playoff. Ya, yang harusnya kalau misalkan lu mau bikin kebersamaan ya lu tinggal tambah aja 4 tim tambah 1 grup, itu lebih simple ketimbang lu bikin kayak gini. Ini kan format yang gue bilang ya, gue nggak heran kalau misalkan lu mau bikin Super League ya untuk yang 12 tim ini, dan mereka kan mengundang tim lain loh, tim-tim kecil itu untuk berlaga di liga itu.
bukan liga khusus orang-orang kaya. Nah inilah yang seharusnya mungkin coba diluruskan dulu ya, untuk beberapa orang yang mereka pikir ini orang kaya segala macam, itu ya itu cuma narasi doang yang dilemparkan, tapi mereka nggak lihat poin ini, alias kenapa mereka bikin Super League. Karena ya ujung-ujungnya mereka ingin menolak format yang gue bilang format perbudakan ya, dimana lu di tengah pekan lu total bermain tuh, kalau misalkan lu finish peringkat 9/24, lu main total 12 laga di midweek tengah pekan. Nah, lalu kita lanjut ke poin selanjutnya. Tuh. Dengan format yang ini di Europa League itu pun juga sama, 8 game di Liga State, alias kayak di format babak awal. Ini kan buat yang di Europa League ya. Terus dengan format Europa League Conference. Nah ini si UEFA mau bikin lagi Conference League ini. Kalau misalkan kalian tahu, dulu mirip Piala Intertoto lah istilahnya, peringkat kalau nggak salah dulu peringkat 8 ya, peringkat 8 besar di liga langsung masuk ke piala ini. Nah, qualification UEFA Champions League continue to be arranged through team domestic competition format. Ya sebenarnya ini poin kedua poin terakhir ya, yang terakhir juga UEFA competition will remain as a mid feature. Ini sebenarnya ini formatnya apa namanya, untuk yang lolos segala macam tetap mengikuti rules yang ada seperti sekarang. Cuman yang kalau misalkan salah satu alasan mengapa, nah selain itu di sini juga bisa lihat juga prize money-nya apakah bertambah. Nah itu kan yang nggak bisa dijawab oleh UEFA sendiri. Mereka cuma menjanjikan, bukan bilang menjanjikan dalam istilah akan menjanjikan penambahan revenue, cuman mereka nggak bilang berapa persen. Nah itulah salah satu alasan mengapa Super League ini 12 tim ya mereka bikin, karena mereka ingin menolak ya format ini. Dan di sini terlihat juga UEFA competition will remain as midweek feature. Nah seperti yang gue udah bilang di tadi kan sebelumnya, laga ini tetap sama akan dimainkan di tengah pekan. Jadi istilahnya lu di akhir pekan udah main, lalu di tengah pekan 12 laga lo total. Kita nggak ngomong 8 besar teratas ya, tapi ngomong 9/24. Dengan kalau misalkan mereka bilang ingin dalih kebersamaan tim kecil, 12 laga total, lalu bisa laga 12 laga. Nah tuh, belum ditambah Nation League. Nation League itu kan juga udah makan kalau nggak salah ada ya 10 laga total sampai final ya. Nah inilah yang seharusnya gue nggak heran kenapa sekarang tim-tim besar ini mulai buka suara, mulai membuka mata. Mereka nggak bisa tunduk dengan UEFA, tetapi UEFA ini sekarang kan istilahnya sudah ingin coba untuk menambah pundi-pundinya ya. Cuman dengan ya kalau misalkan lu bilang dengan secara gamblang ya, gue bilang ini udah kacau sistemnya. Jadi seharusnya nggak heran kalau misalkan mulai Agustus nanti Super League ini memang harus tetap dilaksanakan. Karena apa? Kalau misalkan nggak tetap dilaksanakan akan menjadi wacana format 2024-2025 ini tetap berjalan. Imbasnya kemana nanti? Akan berimbas ke timnas, karena lu orang itu kan bukan robot, main total 12 laga, total kemana? Ke timnas. Timnasnya juga akan jadi jelek. Jadi makanya gue nggak heran kalau misalkan nanti Super League akan dilaksanakan tetap di bulan Agustus. Oke, sekian dulu.